Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang diberkati Tuhan, sehat, dan kita akan melanjutkan ya. Sebelum kita melanjutkan, sama-sama saya undang semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali ada dalam program Deep Talk with Pase. Berkan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, pengertian daripadamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar menjadi terang buat kami, dan bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi kisah hidup kami masing-masing. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita cari Yeremia pasal 51 ya. Kita akan membaca Yeremia 51 pada episode kali ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
ada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya, Yeremia pasal 51, hukuman Tuhan atas Babel. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri-negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang ke masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri, sesungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdagangkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kita serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaarannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda, dan engkau akan aku hancurkan teruna, dan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala kawanan dombanya, dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu bajakannya, dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya
Aku akan menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikian firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawan Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan raja-raja Media, beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan panganku yang enak-enak. Ia membuangkan aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitu hendaknya berkata kepada penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, dan membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan, kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel. Gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya yang sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seseorang pun dan tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu dengan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila di tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorak tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel. Sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar.
Biarpun gelombang-gelombang menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, namun atas Babel orang datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap, dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan Raja yang firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbang yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahesya ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya." Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang kita baca tadi, ayat yang panjang dari Yeremia pasal 51, kembali mendukung apa yang kita sudah baca di Yeremia pasal 50 kemarin. Dalam Yeremia 51 secara khusus bahwa tulisan ini dibuat oleh Yeremia bukan ketika Yeremia sudah ada di Mesir, karena sisa Yehuda yang masih hidup kan melarikan diri dari Yerusalem, melarikan diri dari Babel, karena mereka takut ada pembalasan Raja Babel karena gubernurnya dibunuh gitu ya. Sehingga akhirnya di bawah kepemimpinan Yohanan, kalau Bapak Ibu ingat tadarusan beberapa waktu yang lalu, semua orang yang masih hidup yang berasal dari Yehuda itu dipaksa untuk melarikan diri ke Mesir. Jadi bukan saat itu ketika firman ini diturunkan, yakni ketika firman ini diturunkan ketika Yeremia menuliskannya lewat tentunya juru tulisnya Baruk ya. Itu untuk dititipkan kepada Seraya sesaat ketika Raja Zedekia itu dicungkil matanya dan akhirnya dibuang ke Babel. Ya. Kali kedua Babel menghancurkan Yerusalem. Jadi Yeremia menitipkan semua cerita ini ya kepada Seraya untuk diikhtiarkan Seraya, untuk Seraya tanda kutip dipaksa gitu oleh Yeremia untuk nanti membacakan surat ini kepada semua tua-tua Israel yang ada di Babel, karena sudah banyak orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel sebelumnya. Karena kan mereka dibuang beberapa tahun sebelum peristiwa Zedekia ini memberontak ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tentu sudah ada di Babel sebelumnya. Jadi Yeremia cuma mengingatkan bahwa apa yang mereka alami saat ini itu sudah disampaikan Tuhan lewat aku. Bahwa Yerusalem akan dihancurkan dan akan dilenyapkan selama-lamanya, kurang lebih begitu. Ya. Tapi dari apa yang ditulis oleh Yeremia di ayat-ayat yang kita baca barusan, itu bukan saja untuk mengingatkan orang-orang Yehuda untuk bertahan di Babel dan untuk mempercayai bahwa inilah kehendak Tuhan atas mereka, penghukuman Tuhan atas mereka sehingga Yerusalem dihancurkan dan mereka harus dibuang ke Babel. Sekaligus juga tentu ingin mengingatkan bahwa kalian dibuang di Babel itu untuk kalian diselamatkan Tuhan. Sebab semua yang tertinggal di Yerusalem akan binasa, dan itu yang terjadi, saudara. Ya. Tuhan sudah berniat untuk menghancurkan Yerusalem dan semua penduduknya, tapi kemudian
ada suatu masa Tuhan bilang sama Yeremia agar yang tersisa itu jangan melarikan diri ke Mesir, stay di Yerusalem karena Tuhan akan menyelamatkan. Berarti Tuhan sudah ubah yang tadinya di Yerusalem akan mati oleh pedang, tapi Tuhan ubah kemudian bertahan di Yerusalem, jangan ke Mesir. Sebab kalau ke Mesir kau akan mati di sana. Apa yang kau pikir kau dapatkan keselamatan dan perlindungan, justru kau akan dibinasakan oleh pedang di Mesir. Tapi orang-orang Yehuda tidak mau mendengarkan. Yohanan dan semua tua-tua Israel tidak ada yang mau mendengarkan Yeremia. Bahkan Yeremia dipaksa, diculik mereka tanda kutip untuk dibawa juga ke Mesir. Dan akhirnya seluruh orang Yehuda yang di Mesir mati dan hanya sedikit saja yang bisa kembali. Itu kata Alkitab. Sehingga dari surat ini, jauh sebelum peristiwa itu, Yeremia sudah berkata, kalian yang di Babel, stay. Kalau kita ingat perkataan Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang di Babel, carikan jodoh istri buat anakmu laki-laki, carikan suami buat anakmu perempuan, hiduplah di sana, bertambah banyaklah di sana. Ya, sebab Yehuda, sisa Israel akan diselamatkan Tuhan dari yang bertahan di Babel dan akhirnya dikembalikan ke Yerusalem. Di ayat-ayat yang barusan kita baca juga bicara mengenai penghukuman Tuhan atas Babel. Kalau kita runut tentang isinya dan kapan itu dituliskan oleh Yeremia, tentu ketika dibacakan oleh Seraya kepada tua-tua dan seluruh penduduk Yehuda di Babel, mereka masih nggak percaya mungkin, bisa saja. Karena ketika surat Yeremia dibacakan, Babel dalam posisi yang sangat kuat. Bagaimana mungkin negeri yang sangat kuat itu Tuhan katakan akan dihancurkan gitu ya. Tapi itulah yang disampaikan Tuhan lewat Yeremia. Bahkan kalau kita baca kalimat-kalimat terakhir di pasal ini tadi, kalau sudah dibacakan semua ya, terus ikat kitab ini dan dengan batu dan lemparkan ke sungai Efrat supaya tenggelam, dan sambil berkata, demikianlah nanti Babel akan tenggelam, ya, akan hilang gitu. Dan akhirnya memang terjadi. Yehuda kembali dengan apapun bahasanya, terseok-seokkah, pulang dengan compang-campingkah, sampai ke Yerusalem dengan kehidupan yang beratkah. Faktanya mereka bertahan, tapi kerajaan Babel kemudian sudah hilang dari peradaban. Babel nggak lama, saudara, karena habis Babel di zamannya Nebukadnezar. Kemudian kalau kita merunut di Alkitab, nggak lama kemudian muncullah kerajaan Media dengan Darius, Media Persia, ya. Kemudian nggak lama kemudian menjadi kerajaan Persia dengan kaisarnya yang paling terkenal adalah Kores atau Cyrus dalam bahasa Inggris ya, dalam sejarah dunia. Jadi Babilonia, kerajaan Babel ini ya tidak lama. Nebukadnezar II itu tidak lama memerintah ya, dan akhirnya Babel yang dikjaya itu pun gone with the wind ya, hilang. Apa yang Tuhan nubuatkan tergenapi. Kenapa Babel sedemikian hilang cepat? Ya karena Babel terlalu jumawa. Meskipun Tuhan sudah memberikan semua dunia kepada dia, tapi ya tadi perlakuan Babel terhadap bangsa pilihan Tuhan ini satu sisi memang harus kita resapi, kita maknai dengan sungguh. Bapak Ibu ingat dalam berkali-kali tadarusan di kitab Yeremia bahwa Yehuda itu memang dihukum Tuhan. Yehuda itu udah jahat sekali sama Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan berhala di mezbah yang tidak jauh dari bait Allah. Itu melukai hati Tuhan. Bayangin habis ibadah sama Tuhan, mereka beribadah kepada Baal. Kemudian juga mereka mempersembahkan anak mereka, dikorbankan anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka disembelih di atas mezbah untuk dipersembahkan juga kepada Baal. Itu menyakitkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat kalimat Tuhan, aku tidak pernah berpikir demikian dan tidak pernah ada pikiran seperti itu, terbersit seperti itu dalam pikiranku. Ya, mempersembahkan manusia kepadaku, aku nggak pernah pikirkan, tapi dilakukan oleh umatku, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memang ingin menghukum Yehuda. Tapi seperti saya bilang dalam tadarusan kemarin dan sebelum-sebelumnya, kalau Tuhan mau berperkara sama umatnya, ya, orang lain yang mau mengambil kesempatan atas itu, sengaja maupun tidak sengaja, mendompleng gitu penghukuman Tuhan terhadap umatnya, itu akan kena imbasnya. Ya. Babel ini kan sebenarnya dipakai Tuhan untuk menaklukkan atau menghukum Yehuda.
Tapi ketika diizinkan Tuhan untuk menguasai Yehuda, apa yang dilakukan Nebukadnezar dan Babel secara umum itu benar-benar tidak benar-benar jauh dari ekspektasi yang Tuhan izinkan. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Babel dipakai Tuhan karena dalam pasal-pasal sebelumnya Nebukadnezar tuh ditulis oleh Yeremia sebagai Tuhan berkata kepada hambaku tentang Nebukadnezar. Berarti Nebukadnezar itu sebagai Raja Babel menaklukkan Yehuda itu atas seizin Tuhan. Tapi apa yang dilakukan berikutnya oleh Nebukadnezar dan Babel terhadap Yehuda itu di luar ekspektasi yang Tuhan inginkan. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, kamu nggak boleh. Kau kuizinkan menyentuh bangsaku, umatku. Tapi apa yang kau lakukan itu terlalu jauh. Karena biar bagaimanapun Yehuda adalah biji mata Tuhan. Itu yang saya bilang di tadarusan kemarin. Ya. Sehingga akhirnya Tuhan murka juga kepada Babel dan penghukuman Tuhan atas Babel jauh lebih berat daripada apa yang dihukumkannya kepada umat pilihannya ini atau Yehuda ini. Yehuda hanya dihukum 70 tahun, tapi Babel akhirnya lenyap selama-lamanya. Itu fakta. Itu yang terjadi sampai detik ini. Nggak ada lagi bangsa Babel itu. Bangsa Yehuda, Yahudi, sampai sekarang masih ada. Ini yang saya bilang di episode kemarin. Satu sisi kita harus menjadi orang yang pride, orang yang bangga, orang yang harus percaya diri bahwa siapapun tidak bisa menyentuh kita kalau benar kita sudah menjadi umatnya Tuhan. Kalau ada yang bisa menyentuh kita itu atas seizin Tuhan. Dan kalau mereka mengambil posisi terlalu menekan kita melebihi apa yang Tuhan izinkan, maka mereka nanti akan dihukum sendiri oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah bela diri. Nah ini kerennya apa yang kita dapatkan dalam Yeremia. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, sebagai orang percaya kita harus benar-benar ya ikutin aja jalannya Tuhan gitu. Tinggal kita kalau dihukum bertobat, kita akan segera dipulihkan. Dan kalau ada orang menganiaya kita, ya udah lakukan aja firman Tuhan. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Karena orang yang bisa menyentuh kita itu, dan kalau melakukan hal yang di luar yang diizinkan Tuhan, dia akan dihajar Tuhan dengan luar biasa. Karena baik atau buruk, kita adalah anaknya Tuhan, umatnya Tuhan. Itu kalau Bapak Ibu terikat dengan perjanjian dengan dia. Itu kalau kita benar-benar jadi umatnya. Itu kalau kita benar-benar mau bertobat dengan sungguh. Andai kata kita salah dan dihukum Tuhan, segera bertobat. Nah kalau kita terus dalam posisi sebagai umatnya, anaknya, maka hidup kita akan terpelihara sempurna, terprotek sempurna. Seperti bangsa Yehuda, di Babel pun aku akan pelihara engkau. Ya. Aku akan menjaga engkau, menyelamatkan engkau, meskipun aku sedang menghukum engkau ke Babel, tapi di Babel pun aku akan menjaga anak cucumu. Jika kita tahu kan Bapak Ibu, akhirnya anak cucunya Yehuda yang lahir di Babel, itulah yang kembali dari Babel ke Yerusalem, dan akhirnya membangun kembali Yerusalem dan peradabannya. Nah ini makanya kalau kita udah mengerti posisi ini, ya kita menghadapi tantangan apapun, menghadapi orang kayak apapun, kita santai aja gitu saudara. Ya kalau disakiti, kita terluka, ya wajar lah, kita manusia. Kita dihajar orang, kita dianiaya orang, kita ditikam oleh orang yang kita percayai, kita terluka, itu hal yang wajar lah. Tapi mesti kalau kita tahu kebenaran ini, ya kita serahkan sama Tuhan. Karena apa yang kita pelajari dari Yehuda, padahal tuh Tuhan sudah marahnya sama Yehuda tuh benar-benar. Kalau Bapak Ibu ingat, marahnya Tuhan kepada Yehuda itu sama seperti dosa yang mendatangkan maut. Dimana saya sudah tafsirkan dalam khotbah hari Minggu, dalam banyak kesempatan juga, bahwa dosa mendatangkan maut itu artinya Tuhan gak peduli lagi sama orang ini.
untuk kurun waktu tertentu Tuhan tidak pedulikan orang ini. Tuhan seolah-olah lepas tangan. Ya. Itulah dosa yang mendatangkan maut, itulah yang dialami oleh Yehuda selama 70 tahun. Ya, di Babel seolah-olah Tuhan lepas tangan. Ya udahlah. Tapi biarpun demikian Tuhan bilang sama Yeremia sama nabinya, hidup kamu di sana. Ya. Kawinkan anakmu, beranak pinaklah, ya, bertambah banyaklah. Nah, kalau dilakukan, ya nanti penghukumanku selesai, yang bertahan nanti akan selamat. Jadi Yehuda benar-benar gak bisa disentuh oleh siapapun, saudara. Kecuali Tuhan izinkan. Dan andai kata ada bangsa lain mau menyentuh Yehuda, dan Tuhan izinkan, kalau bangsa itu menyentuh Yehuda secara kebablasan, maka mereka akan disikat Tuhan. Ketika mereka ambil peran di luar skenario yang Tuhan izinkan, maka mereka akan dihajar Tuhan. So, tangkap spirit ini, saudara. Tangkap pesan kebenaran ini. Jadilah orang yang benar-benar menjadi umatnya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, anaknya Tuhan. Kalau Bapa kita menghukum kita itu hal yang wajar, apalagi kalau kita salah. Tapi percayalah, Bapa tidak akan biarkan ada orang lain ikut-ikutan menghukum kita ketika kita dihukumnya. Tidak akan ada orang lain dibiarkannya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak mungkin ada orang lain yang Tuhan izinkan menyentuh kita secara berlebihan. Sebab biar bagaimanapun kita adalah miliknya. Apa yang tergambar dalam Yehuda di kitab Yeremia, ini mestinya sama juga. Dan harus kita imani sungguh. Kesalahan Yehuda tidak kita lakukan lagi. Pembelajaran, pengalaman dari Yehuda. Dan milikilah pesan kebenaran dalam cerita pembuangan Yehuda ke Babel. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang memaknai itu dengan sungguh. Dan akhirnya bisa menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik. Tuhan itu mengasihi saudara. Andai kata dia marah pun, marahnya demi kebaikan kita. Kalau saudara sudah menjadi anaknya Tuhan, siapapun tidak diizinkannya bisa menyentuh kita. Semoga dipahami, dimengerti, dan dihidupi di dalam kisah hidup kita masing-masing. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar banyak kembali tentang hukuman yang Tuhan berikan kepada Babel, mengajar kami bahwa kalau kami sudah menjadi umatnya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan seperti Yehuda, maka kami meskipun dihukum Tuhan, Tuhan sedang marah terhadap kami. Di kemarahannya Tuhan, kami tetap dijaganya. Ampuni salah kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Semoga diberkati, semoga paham, semoga mengerti. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa hari Minggu besok ibadah bersama dengan kami. Ada tema firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya. Masih berkaitan dengan tadarusan Alkitab kita ini tentunya, yang akan saya dalami dan pasti menjadi berkat buat saudara. Sampai jumpa, terus semangat dalam Tuhan. God bless you all.